gue diceritain lewat DM oleh seseorang yang bernama @_obleh gitu. Jadi dia bercerita tentang pengalaman mistis dia gitu. Jadi gue pengen cerita aja di sini. Jadi ceritanya secara singkat, padat, serem atau enggaknya silakan lu dan anak mama yang menilai. Ini cerita pembawaannya dari gue aja ya. Jadi tahun 2013 si Obleh ini tuh dia jalan-jalan keluarga lah. Bersama keluarga besarnya juga, dia pergi ke Pangandaran. Cerita singkatnya di Pangandaran itu main bola di lapangan besar gitu, karena villa besar gitu, kumpul keluarga kayak habis lebaran dia bilang. Terus habis itu omnya kebelet kencing. Omnya ini nih, omnya kebelet kencing, namanya Om Agus. Om Agus ini kebelet kencing, terus dia kencing sembarangan di sebuah batu besar di belakang gawang. Penggambarannya seperti itu. Lanjut, si Obleh ini bercerita saat dia pulang ke kota Bandung, dari Pangandaran ke Bandung, Dis. Jadi Om Agus ini dia menggunakan mobil Espas, oke? Mobil Espas. Temennya ini pakai mobil Lancer, yang satu. Yang satu lagi ini pakai mobil sama Lancer juga, dua. Jadi kenapa Lancer? Karena dia komunitas. Jadi dibawa lah mobil Lancernya. Dan entah kenapa di perjalanan tuh si Om Agus ini, kebetulan si Opal itu semobil sama Om Agus. Opal itu duduk di belakang Om Agus yang nyupir, terus sampingnya istrinya Om Agus, di belakangnya adalah anak dari Om Agus. Jadi Obleh itu bukan anak Om Agus, sepupuan mereka. Kebayang ya? Oke, habis itu yang duduk di belakang itu namanya Aldi. Terus dia karena mereka masih kecil, si Aldi ini ngerengek-rengek minta kencing. Alhasil karena nggak kuat, berjalan berkelok-kelok gitu, dia ngompol lah di jok belakang. Kebayang dong, kalau Espas kan tengahnya bolong tuh. Iya, kayak mobil Frit. Kayak mobil Frit, ya benar. Udahlah, di jalan Om Agus bilang, gue translate ke dalam bahasa Indonesia, Indonesia aja lah, karena dia menceritakan versi bahasa Sunda. Om Agus tuh sambil nyupir, dia bilang, bau anyir nih, dia bilang. Terus kata istrinya, jangan macem-macem kamu, kata gitu. Terus udah nyupir lagi, tau-tau dia langsung tegang, dia langsung gigi nih, terus dia mainin rambut, terus gitu. Kaget orang-orang. Si istrinya WhatsApp di grup, si Agus kelakuannya aneh nih. Habis kayak gitu dibalap sama mobil dua tadi tuh, si Lancer tadi ngebalap dua, suruh nggak berhentiin di pinggir nggak mau, dikebut sama Espas. Lo kebayang lah. Si Agus ini udah kerasukan. Bisa dibilang begitu. Tapi si Obleh nggak menceritakan seperti itu. Bisa dibilang sih seperti itu sih. Dibalap lah sama Espas. Dan yang harus kalian tahu, lo tahu, Espas itu nyampe duluan. Perjalanan Pangandaran dia bilang 3-4 jam. Perjalanan pulang itu Om Agus bisa cuma 2 jam kurang menggunakan mobil Espas. Sesudah sampainya di Bandung, yang di mobil Lancer nanya, udah di mana tuh? Kok nggak kelihatan? Udah sampai Bandung. Bingung tuh orang-orang. Lah kok udah sampai duluan gitu kan, nggak masuk nalar. Ya nggak tahu juga sih. Habis itu turun. Habis itu Om Agus bilang, turun dari mobil, badan nggak enak nih, dijemput sama akinya. Jadi rumahnya itu di bawah gitu. Bandung kan rumah-rumah kecil gitu, parkiran mobilnya parkir liar. Akinya ngejemput ke atas karena istrinya turun-turunan bilang, si Agus tuh kayaknya nggak bener Ki gitu. Akinya naik, si Agus bilang, badan kayak nggak enak Ki gitu. Dibaca-bacain, udah gitu. Udah Aki turun. Terus si Om Agusnya bilang, masih nggak enak. Dia ngomong sendiri dalam hatinya, udahlah kamu tunggu aja di mobil, kayak gitu bilang. Udahlah, semua udah pada turun, si Obleh udah turun, si Ali udah, pokoknya mobil kosong. Sampai bawah, Om Agus mau kerja, besok ada Senin, karena pulang itu hari Minggu dari Pangandaran. Habis itu si Om Agus tuh nyuruh, namanya itu kalau nggak salah siapa ya, Kevin kalau nggak salah. Dia bilang, Vin cuciin mobil Om Agus dong, nanti adalah duit jajan atau duit rokok, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, kanebonya di mana Wak? Di dashboard. Oh iya, kunci diambil sama Kevin. Terus dia buka pintu, ini kan mobil Espas ya, pas ngambil kanebo, dia lihat ke belakang, tuh ada cewek duduk di bangku yang si Aldi ngompolin itu. Dia duduk, terus dia senyum ke si Kevin depan gitu, terus dia sambil senyum gini, kepala ke kiri nih. Kata Kevin, muka kanannya itu putih, pucat kayak orang baru meninggal, kiri itu rusak.
Pas dia duduk senyum, habis itu nengok ke kanan, cret, tuh matanya jatuh gelinding. Astagfirullahaladzim. Gelinding ke di bawah bangkunya si Om Agus itu. Terus? Untungnya pinternya dia adalah dia nutup mobil lagi. Oh, Terus jadi dashboard pelan. itu jadi pelan. Nah, Gue juga di situ sedikit kocak. itu kalau gue jadi Gua mah kalau udah jadi gue Agus, lari. gue udah lari. Jadi Kevin. Iya jadi Kevin, gue Iya. udah lari gue. Udah tutup, udah. Selesai sampai situ, Om Agus ternyata merasakan hal yang sama. Pas besokan hari Seninnya mau kerja, dia ngomel Kevin. Dia belum tahu nih karena Kevin udah balik ke rumahnya. Kok mobil masih kotor, dia bilang. Ah udahlah bawa kerja, mobil berat. Mobil berat, Om Agus doang belum tahu. Karena udah berangkat subuh-subuh udah berangkat dia bilang kerja. Baru diceritain. Di mobil kamu gini. Istrinya bilang, nengok ke belakang nggak ada siapa. Habis itu si Om Agus bilang, udahlah nanti saya bakal balikin kamu gitu. Gue nanya, dibalikin ke Pangandaran? Enggak, ternyata mobilnya itu ditaruh di, jadi si Om Agus tuh ngelewat rumah kosong. Udah kamu tunggu turun sini aja. Nanti saya besok-besok mampir lah buat jemput kamu. Buat Gitu. Jadi kayak nurunin si setannya ini. Iya. Jadi gue bilang, maksudnya itu adalah hal-hal menarik gitu. Biasanya kan orang kalau ada hantu ada apa dia doa, dia cuman kayak ngasih. Kok nggak bawa ke orang pinter Orang buat pinter. ngusir Ini kan setannya. enggak kayak dari turun mobil aja. Udah kamu tunggu aja di mobil. Terus dibuangnya juga. Udah kamu turun sini aja. Nanti saya kapan-kapan main kesini gitu. Selepas dari itu udah alhasil Biasa aja. mobilnya biasa aja. Itu cerita pertama dari followers anak mama di Instagram. Jadi bagi kalian yang punya cerita horor boleh tulis komen di bawah ini, di tayangan ini, atau bisa berbagi kita di tinggal DM aja ke Instagram kami di @anakmamaberani. Untung kalau nggak, kalau bagi kalian yang mau ikut sekali-sekali penelusuran kita, Boleh. gimana sih kita cara penelusuran, itu nggak apa-apa juga, Boleh. langsung DM aja di Instagram anak mama.